Selamat pagi, selamat kita berbakti kepada Tuhan. Kalau boleh pada pagi hari ini kita boleh bertemu secara online. Tapi saya yakin bahwa Tuhan adalah luar biasa buat kita pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Biarkan kenaikannya menjadikan kita lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, kami hendak bersyukur padamu Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan. Kamu naikkan pujian kami Tuhan pagi hari ini Yesus. Oh. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Mari aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami muliakan Kau Tuhan pagi hari Yesus. Oh, kami hendak bersyukur padamu. Oh Yesus, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha
duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang memerintah selamanya, memerintah selamanya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya Tuhan, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Bagi anak domba memerintah selamanya. Lebih sungguh katakan haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba memerintah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih setiap kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Engkau saja yang memimpin, Engkau saja yang melawatnya Tuhan. Kami ingin percaya ada kuasa Tuhan. Pada saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau juga hadir Tuhan di tengah-tengah rumah umat-Mu Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang berada di rumah Tuhan, mereka sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau selalu menghiburkan hati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima Tuhan yang terkasih, kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dan kita percaya bahwa Dia yang di surga sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita hari ini. Haleluya. Katakan haleluya buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita akan naikkan pujian kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya di rumah kita bertepuk tangan buat Tuhan, bergembira buat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pimpin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku.
agar ku merendahkan diri. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah kami. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tuhan, menetapkan langkah kami, Tuhan. Tuhan, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tanganmu, katakan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih sulit katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih sulit ketika tangannya menopang. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan
badai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiap langkah kami Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia, di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Lebih lagi katakan, tiap langkah kami, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Haleluya. Sampai nanti kita bertemu di rumah Tuhan, karena Tuhan hari ini sudah menyediakan tempat bagi kita. Kenaikannya sungguh luar biasa. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak akan mampu menghadapi dunia ini, menghadapi wabah yang begitu luar biasa. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah jawaban buat hidup kita. Haleluya. Yesus adalah jawaban hidup kami itu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus
jawaban hidupku. Sama-sama naikkan pujian ini, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, yang di rumah kita berdiri. Kita katakan hanya Yesus saja jawaban hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, bersama Dia kami tenang, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita akan pujikan lagu ini. Waktu selanjutnya saya akan menahan hambanya. Haleluya. Yesus adalah jawaban baik kita. Haleluya. Haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban
pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tema pagi hari ini yaitu Yesus terangkat ke sorga, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari sama-sama kita membacanya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kalau sudah dapat, kita akan membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saya ulangin ayat 11. Dia berkata demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan, atau saya baca ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia atau Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama." Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur saudara memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedatangannya ke dalam dunia ini disaksikan oleh malaikat Tuhan. Waktu dia naik ke surga, disaksikan juga oleh malaikat Tuhan. Artinya apa? Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan adanya. Amin. Yesus itu benar-benar Tuhan adanya. Karena kedatangannya di dalam dunia ini ada saksinya. Malaikat Tuhan yang mempertegas bahwa dia adalah Tuhan sebagai Allah yang menyelamatkan umat manusia. Waktu Yusuf berpikir ingin, saudara kasih dalam Tuhan, membatalkan pernikahannya dengan Maria, karena dia dengar Maria sudah mengandung, padahal status mereka baru status tunangan. Saudara kasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan, sebab yang dikandung Maria adalah dari roh, dialah Yesus, Juru Selamat umat manusia. Itu malaikat Tuhan yang berkata saat Yesus mau datang dalam dunia ini, saat Yesus mau dilahirkan di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan, bukan manusia. Mungkin kalau manusia bolehlah saudara tidak percaya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tapi ini malaikat Tuhan. Waktu Yesus naik juga ke surga, saudara yang kasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan juga yang berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu melihat ke langit? Itu Yesus yang naik ke surga." Saudara kasih dalam nama Tuhan, saksi yang kuat akan saudara kasih dalam Tuhan memenangkan satu perkara. Saksi yang benar akan menjadi satu, saudara kasih dalam Tuhan, dasar untuk memenangkan satu perkara. Dan kita bersyukur saudara kasih dalam nama Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia, ada saksinya malaikat Tuhan. Bukan manusia. Saudara kasih dalam nama Tuhan, bukan. Dia naik ke surga, ada saksinya malaikat Tuhan. Kita sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Kita bangga kita mengenal Dia. Kita bangga kita menerima Dia. Kita bangga bahwa kita ini adalah miliknya. Saudara kasih di dalam nama Tuhan. Apalagi ketika Dia naik ke atas dan malaikat Tuhan berkata, Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali menjemput orang percaya, menjemput orang percaya. Alkitab katakan Dia naik ke surga. Dia menyediakan banyak tempat bagi saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia punya tempat yang abadi di dalam kerajaan sorga. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, ayat ini yang kita baca di dalam ayat 9 sampai yang ke-11 saudara, menceritakan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Apa makna dalam ayat-ayat ini? Saudara kasih dalam nama Tuhan, hanya 3 ayat, ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama saudara, kenaikan Yesus atau Yesus terangkat ke sorga. Saudara kasih dalam nama Tuhan, meninggalkan satu makna yang berguna bagi orang yang percaya. Yang pertama saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga, Ia membuka pikiran murid-muridnya, membuka pikiran orang percaya, membuka pikiran manusia. Kita membaca di dalam ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Coba saudara, waktu Yesus naik terangkat ke sorga, murid-muridnya melihat saudara. Terus mereka melihat, lah, kok Yesus naik ya? Loh, kok ini Yesus naik? Makin lama awan menutupi Yesus. Lah, Yesus kok? Saudara kasih dalam Tuhan, semua orang tidak mengerti kenapa Yesus naik. Lah dia kemana? Loh kok dia hilang dari pandangan kita? Saudara kasih dalam nama Tuhan, malaikat Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11, saudara kasih dalam Tuhan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini. Sadar mereka saudara. Mereka sadar, ya itu Yesus ya, itu Yesus sudah naik ke surga. Artinya apa saudara kasih dalam nama Tuhan? Bahwa Yesus naik ke surga, Dia membuka pikiran murid-muridnya. Dia membuka pikiran orang percaya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Hari-hari ini jujur, banyak anak-anak Tuhan yang pikirannya buntu, pikirannya kalut, pikirannya pendek, pikirannya tertutup karena saudara kasih dalam Tuhan menghadapi COVID Corona ini, saudara kasih dalam Tuhan, COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini membawa pikiran manusia ini sepertinya tertutup. Membawa pikiran manusia ini tidak lagi saudara kasih dalam Tuhan dapat berpikir jauh ke depan sana. Mereka kebanyakan saudara kasih dalam Tuhan bengong seperti murid-murid ini. Tapi kita bersyukur Yesus naik ke surga. Dia sanggup membuka pikiran kita yang kalut ini, yang tertutup ini, yang penuh dengan beban ini. Dia sanggup mengubahnya itu, saudara, menjadi satu pikiran yang dapat melihat jauh rencana Allah di tengah-tengah kekalutan yang kita alami ini. Apa yang engkau kalutkan? Apa yang membutakan pikiranmu? Apa yang menutup pikiranmu? Apa yang membuat engkau tidak terbuka berpikir jauh ke depan? Yang ada dalam hari-harimu adalah emosi, ketakutan, kecemasan. Engkau tidak percaya, engkau bingung, saudara kasih dalam nama Tuhan. Ingin saya katakan saudara kasih dalam nama Tuhan, pandang dan lihat Yesus. Pandang dan lihat Yesus. Ketika engkau bawa pikiranmu terus terfokus kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan pikiranmu yang tertutup. Tuhan akan mengangkat segala beban yang ada dalam pikiranmu.
mata yang terselubung dengan ketakutan, yang terselubung dengan beban, yang terselubung dengan satu, saudara kasih dalam Tuhan, kekecewaan. Ketika engkau memandang Tuhan, ketika engkau melihat Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ini membawa makna kepada kita bahwa dia membukakan pikiran kita. Sama yang dilakukan kepada murid-murid Yesus. Mereka bingung, waduh Yesus naik. Mereka bingung, lah Yesus tertutup awan. Lalu bagaimana kita? Bagaimana kita? Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, apa yang harus kita perbuat? Langkah kita bagaimana? Mungkin ini yang dipertanyakan mereka satu dengan yang lain. Itu juga yang kau pertanyakan kepada istri dan anak-anakmu, atau istrimu bertanya kepada engkau sebagai suami, atau anak-anakmu yang bertanya kepadamu, bagaimana papa kalau papa di PHK? Bagaimana mama kalau sudah nggak ada lagi pekerjaan papa dan mama? Kami bagaimana? Ada satu pertanyaan yang tersimpan dalam dirimu. Mungkin engkau juga nggak berani mengucapkannya. Tapi saya ingin katakan, saudara kasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga, dia membuka pikiran murid-murid yang sedang dalam kekalutan. Kalau engkau percaya akan hal ini, datanglah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuka pikiranmu, tidak ada yang bisa membuka pikiranmu untuk menghadapi satu persoalan yang engkau sedang hadapi ini. Tidak ada. Kecuali engkau datang kepada Tuhan. Dialah yang bisa membukakan pikiran hatimu untuk melihat rencana Tuhan yang jauh ke depan sana. Untuk engkau melihat dan percaya masih ada mujizat Allah, masih ada pertolongan Allah, masih ada pintu yang terbuka bagimu, masih ada benteng-benteng yang bisa dirobohkan oleh kuasa Tuhan. Ketika engkau dapat melihatnya itu, ketika engkau dapat berpikir seperti ini, saudara kasih di dalam nama Tuhan, engkau sudah menang satu langkah. Tinggal engkau melihat karya dan campur tangan Tuhan dalam menuntun langkah kemenangan dalam hidupmu. Yesus naik ke surga, dia membuka pikiran murid-muridnya yang sedang dalam keadaan buntu, yang sedang dalam keadaan kebingungan, yang sedang keadaan, saudara kasih Tuhan, tidak percaya melihat kejadian. Saudara kasih Tuhan, mereka ditinggal oleh Yesus, mereka ditinggal pergi oleh Yesus. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya pagi hari ini saat engkau memandang Tuhan, dia akan membantu dan membukakan pikiranmu yang kalut. Datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Maknanya dia membukakan pikiran yang tertutup, dia membukakan dan mengubah pikiran yang buntu, yang bingung, dia ubah menjadi satu, saudara kesalahan Tuhan, pikiran yang bisa melihat jauh ke depan sana. Yang kedua, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, memberikan sukacita. Waktu Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan berkata, "Hei, kenapa kamu melihat ke langit? Ini Yesus." Waktu mereka berkata, "Ini Yesus," saudara kasih dalam nama Tuhan, mereka tersentak semua. Mereka, saudara kasih dalam nama Tuhan, ya menyadari, saudara kasih dalam Tuhan, mereka gembira, mereka bersukacita. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, belum lama ini saya dengan anak saya nomor 3 dan yang nomor 5 serta keponakan, saya naikkan layangan, saudara kasih dalam Tuhan, ya, di lantai 3. Saudara, ya, waktu saya naikkan layangan itu sudah mulai naik, saudara. Senang. Naikkan layangan, mereka senang. Karena mereka belum pernah menaikkan layangan. Beda dengan saya, bukan cuma naikkan layangan, jualan layangan pun pernah, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, buat layangan saya jual. Wah, waktu naik, saudara, anak saya katakan, lebih tinggi lagi Pak, lebih tinggi lagi Pak.
Saudara kasih dalam Tuhan, saya naikkan. Ya, naikkan layangan tersebut, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Bukan saja anak saya yang gembira, tetapi anak-anak yang ada di kompleks yang melihat layangan ini dari perumahan teras, mereka pun gembira. Tetangga pun anak-anak itu melihat layangan, mereka bertepuk-tepuk tangan, saudara, layangan. Mereka gembira sekali, saudara, melihat layangan naik tinggi, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya, gembira dan senang sekali. Saya percaya, saudara, waktu Yesus naik ke surga, mereka melihat dengan bingungnya. Malaikat Tuhan berkata, ini Yesus. Mereka tersentak, saudara kasih dalam Tuhan, dan mereka pasti penuh dengan kegembiraan. Karena yang mengiringi mereka, bersama dengan mereka, saudara kasih dalam nama Tuhan, bukan manusia biasa, tapi manusia yang hidup dan naik ke surga. Tentu ada roh sukacita dalam hidupnya. Kenapa saudara bersedih? Kenapa saudara murung? Kenapa saudara tidak bergairah? Karena engkau tidak memiliki roh kenaikan Yesus Kristus ada dalam dirimu. Kalau engkau memiliki roh kenaikan Yesus Kristus ada dalam dirimu, saya percaya hatimu pasti gembira. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Bangkitkan jiwamu, katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, bangkit, muliakanlah Tuhan. Yesus sudah naik ke surga, dia hidup, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Bangkitkan satu semangat dalam hidupmu, dan ketika engkau benar-benar sungguh-sungguh terima Yesus, engkau maknai tentang kelahiran Yesus, ada roh sukacita di dalam hidupmu. Roh inilah yang akan membantu engkau melewati perjalanan hidupmu dalam melewati hari lepas hari ini. Ada roh sukacita. Engkau bersedih, dunia tidak bisa, saudara, menghiburmu. Orang lain tidak bisa maksimal menghiburmu. Paling mereka hanya bisa menasihati dan berkata sabar, tabah saja. Saudara kasih dalam nama Tuhan, itu hanya mengenakkan telingamu. Tapi ketika dia pergi, ketika suara itu hilang, saudara kasih dalam Tuhan, engkau mengalami hati yang gundah gulana lagi. Ketakutan, engkau alami satu kegelisahan, engkau mengalami perasaan yang tidak enak dalam hidupmu. Damai sukacita itu hilang dalam dirimu. Tapi ketika engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan, percayalah, Yesus naik ke surga. Saudara, dia memberikan roh sukacita kepada saya dan saudara. Ketika engkau menghampiri dia, ketika engkau berharap percaya kepadanya, ketika engkau menyembah dia, ketika engkau angkat jiwamu memuji dan menyenangkan hati Tuhan, hatimu gembira, hatimu sukacita, disitulah roh kenaikan Yesus Kristus ada dalam hidupmu, yaitu roh yang penuh sukacita. Bapak ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat, dan dia akan jemput saya dan saudara. Dia naik ke surga bukan meninggalkan rasa takut, cemas atas hidupmu, tapi dia naik ke surga untuk menghiburmu bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan penghiburan bagi saya dan saudara. Yang terakhir, yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, makna yang ketiga yaitu dia memberikan pengharapan. Saudara, kita membaca di dalam ayat yang ke-11. Dia berkata demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bagian B. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Satu kata, satu kalimat yang diucapkan oleh malaikat Tuhan, yaitu pengharapan kepada murid-murid yang ditinggal oleh Yesus.
Yesus naik ke surga, saudara. Dia meninggalkan satu harapan. Dia akan datang kembali dan menjemput kamu, menjemput orang percaya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dia naik ke surga. Oh, saudara kasih dalam Tuhan, dia menyediakan tempat di sana. Ada satu harapan, saudara kasih dalam Tuhan, yang Yesus berikan kepada saya dan saudara. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya bicara tentang pengharapan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus selalu selama ada dalam dunia ini, dia selalu memberikan pengharapan ini kepada saya dan saudara. Dia tahu bahwa dunia ini akan mengalami kesusahan. Dia tahu bahwa dunia ini akan mengalami satu goncangan. Dia tahu dunia ini akan hancur lebur. Dia tahu, saudara kasih dalam Tuhan, akan banyak yang menjerit dan sebagainya. Tapi jauh-jauh hari Yesus ada di dalam dunia ini, dia selalu memberikan pengharapan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sangat luar biasa. Marilah kita membaca ayat itu ya. Mari kita membaca dulu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita membaca ayat ini. Saudara, dia berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saudara, itu satu pengharapan. Dia tahu, saudara, ketika engkau bangun pagi, letih lesu, beban berat, saudara kasihan Tuhan sudah ada di hadapanmu. Ketika engkau berdiri dari tempat tidur, saudara kasihan Tuhan, letih lesu sudah menyerang jiwamu, beban berat sudah ada dalam pundakmu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, maukah engkau terus bangun dari tempat tidurmu dan memikulnya itu selalu? Yesus dia mengundang, Yesus dia memberikan pengharapan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia naik ke surga, malaikat Tuhan berkata, ini Yesus, dia akan datang kembali menjemput kamu, saudara. Dia akan datang kembali. Artinya apa, saudara? Kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Dia memberikan satu harapan kepada saya dan saudara. Kenapa saudara tidak memiliki pengharapan? Karena hubunganmu tidak baik dengan Tuhan. Kenapa saudara tidak memiliki pengharapan? Kenapa beban selalu saudara kasihan Tuhan ya membebani dalam perjalanan hidupmu? Kenapa hatimu rasanya tertekan? Saya ingin katakan saudara, karena engkau tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Coba engkau berhubungan baik dengan Dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, engkau akan memiliki pengharapan yang luar biasa. Coba engkau memiliki hubungan yang bagus dengan Dia, pasti engkau memiliki pengharapan yang luar biasa. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kalau engkau punya anak yang kaya raya, yang mampu, yang memiliki, saudara kasihan Tuhan, hati dermawan, yang baik hati, saat dia tinggalkan kamu sebagai orang tua, dan dia berkata, papa saya pergi ya, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun nanti akan saya kembali. Saudara, pertama engkau sedih. Begitu dia satu hari dia kata, papa jangan sedih, saya pasti akan kembali lagi, doakan saya papa. Saudara kasih dalam Tuhan, hatimu pasti gembiranya luar biasa. Waktu-waktu dia mau datang, saudara kasih dalam Tuhan,
waktu-waktu dia mau datang, biar orang lain kanan kiri hidup dalam kesusahan, biar orang lain depan kanan kiri belakang hidup dalam penderitaan, lingkungan daerahmu hidup di dalam kesusahan. Ketika engkau mendengar, saudara kasih Tuhan, anakmu segera datang, anakku segera datang, ya akan datang menjemputmu, saudara kasih Tuhan. Hatimu pasti tetap gembira. Engkau pasti sukacita dengan luar biasa untuk menyambutnya. Engkau tidak terbawa arus dengan lingkunganmu yang sedang mengalami kebuntuan, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami jalan yang tertutup, yang ekonominya hidup di dalam kesusahan yang sangat luar biasa. Jiwamu tidak akan terpengaruh, hidupmu tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena engkau sedang menyambut anak yang baik, yang kaya raya, yang kuat, yang sehat, yang memperhatikan hidupmu, yang dia berkata, dia segera datang. Saudara kasih dalam Tuhan, engkau pasti memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Hari-harinya engkau tunggu dengan doa, hari-harinya engkau tunggu dengan penuh senyuman, hari-harinya engkau tunggu pasti dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena dalam hatimu ada harapan. Kenapa engkau tidak memiliki pengharapan? Karena hubunganmu tidak benar, tidak baik, tidak harmonis dengan Tuhan. Hari ini Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga, dia memberikan pengharapan atas hidupmu. Ada pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas dosaku. Saudara, hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita. Dunia boleh bergejolak, tetangga kanan kiri depan belakang boleh bercerita tentang kesusahan, tentang penderitaan, tentang kesulitan. Kalau engkau memiliki pengharapan daripada Tuhan yang berkata, masa depanmu penuh harapan, engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Cobaan-cobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Hubunganmu baik dengan Tuhan, engkau menjadi orang yang bergairah. Ada semangat hidup dalam hidupmu. Saat hari ini Yesus naik ke surga, buatlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus yang engkau siapkan di rumah, sebelum engkau pegang itu, sebelum engkau makan dan minum itu, katakan kepada Tuhan, mulai hari ini Tuhan, saya ingin membuat hubungan yang baik denganmu. Mungkin selama ini saya terbuai dengan kekayaan, dengan kemampuan dan kekuatan saya. Saya lupa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mulai hari ini, hari di mana engkau naik ke sorga, saya akan membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya akan membuat hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga engkau selalu memiliki pengharapan yang pasti daripada Tuhan. Haleluya. Sekian kebenaran firman Allah. Ibu Gembala pimpin kita di dalam doa buat firman Allah yang sebentar, yang sudah kita dengar, dan kita akan masuki perjamuan kudus ini. Maju ke depan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah diingatkan betapa besarnya Tuhan makna dari kenaikan-Mu. Kami percaya ketika Engkau naik ke surga Tuhan, membuka pikiran kami, membuka pikiran orang-orang percaya, bahkan membuka hati kami yang tertutup Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang senantiasa Tuhan selalu memberikan kami sesuatu yang terindah, di mana Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bahkan kami percaya Tuhan, dengan kenaikan-Mu Tuhan, memberikan suatu sukacita yang luar biasa, karena Engkau akan kembali kepada kami, dan kami boleh memperoleh tempat bersama dengan Engkau. Bahkan Tuhan Yesus,
Kami tahu Tuhan pagi hari ini kami dibukakan kembali, diingatkan bahwa kenaikan-Mu memberikan suatu pengharapan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Bahkan Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Penghiburan-Mu, sukacita-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami memberikan, ketika kami menghadirkan roh kenaikan itu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan dipulihkan, kami akan dikuatkan, bahkan kami akan diubahkan Tuhan, supaya kami menghadirkan roh Tuhan kenaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami mengikat perjanjian dengan Engkau, dan kami mau belajar untuk kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau, dan kami menjalin hubungan yang baik bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu boleh meteraikan dalam hidup kami dan menjadikan suatu kebangkitan rohani kami untuk kami lebih taat lagi dalam kami mengiring Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapi terus hari lepas hari, biarkan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya undang Bapak Magdin Sinaga untuk membantu saya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Kita sama-sama berdoa. Di hadapan kami ini Bapa, kami memanggil-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada roti dan anggur. Sebelum kami makan dan minum, baik yang ada dalam gereja, baik yang ada dalam rumah, kami bawa roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu. Ulurkanlah tangan kasih-Mu dan jamalah. Jadikanlah itu tubuh dan darah-Mu yang kudus. Roti ini bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyang kami dan mereka telah mati. Bukan seperti anggur yang telah diminum oleh nenek moyang kami dan mereka telah mati. Tapi Tuhan jamalah, jadikan ini tubuh dan darah-Mu. Saat kami makan dan minum, kami ada di dalam Engkau. Kami mengalami kekuatan, kami mengalami kesehatan, kami mengalami pengampunan dosa, dan kami mengalami pengharapan, kemenangan daripada Tuhan terjadi. Kutuk diubah jadi berkat. Bahkan saat kami makan dan minum, yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, putus asa diberikan pengharapan, jalan tertutup dibukakan jalan, yang terikat dosa dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkanlah tangan kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa, perjamuan kudus yang dipegang oleh jemaat-jemaat Tuhan di mana mereka berada, baik dalam gereja maupun di rumah dan di hadapan hamba-Mu, kami bawa bersama-sama. Ulurkan tangan kasih-Mu dan jamah, jadikanlah ini tubuh dan darah-Mu. Saat kami dah makan dan minum, kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Daku ku dijadikan baru. Sama-sama kita berdiri, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam ruangan ini. Dengarkan firman Tuhan, jangan makan dan minum. Dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita
Jangan makan dan minum sebelum diperintahkan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Kata Yesus, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus ini dan kami memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan, jangan minum. Terima kasih Tuhan, kami percaya tubuh-Mu yang memikul salib, yang membawa salib sampai ke atas gunung Golgota, memberikan kekuatan kepada kami. Bilur-bilur remuk menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya akan hal ini. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam diri kami. Sekarang juga Tuhan, di hadapan kami, di tangan kami, ini ada anggur. Dan kami percaya, Tuhan, ini adalah darah-Mu. Yesus berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminumnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Baik kutuk sumpah serapah, baik dalam pola pikir, pandangan, pendengaran, perkataan kami, tingkah pola kami yang menyimpang, yang mengecewakan banyak orang. Terlebih Engkau kami berkata, Tuhan Yesus ampunilah kami. Berikan kami roh yang takut Tuhan, hikmat, marifat, penguasaan diri, kemampuan untuk melewati hari lepas hari. Darah Tuhan Yesus menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan sambut perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat cawan dikumpulkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari Minggu tetap kita masih ada ibadah jam 7.30 ya di rumah masing-masing, dan teruslah berdoa dalam doa syafaat. Doakan bangsa kita ini, doakan aparat pemerintah mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terdekat. Begitu juga TNI dan Polri. Doakan juga untuk tokoh-tokoh agama.
Karena biar bagaimanapun kami sangat dilema untuk menghadapi banyaknya pertanyaan-pertanyaan umat atau jemaat. Ada yang meminta untuk tetap ibadah. Ada yang berkata ikutilah pemerintah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya kita perlu berdoa buat tokoh-tokoh agama ini supaya penuh hikmat, penuh kemampuan untuk menjawab dengan penuh hikmat, ketenangan dan kebijakan, sehingga tidak ada yang tersinggung dan semuanya dapat menerima dengan baik. Ya, berdoa supaya ekonomi kita ini membaik dan semakin hari membaik. Kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kita, saudara kasih dalam Tuhan, itu berdampak kepada kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Oleh sebab itu, tetaplah naikkan doa syafaat kita kepada pemerintahan kita ini, kepada jemaat Tuhan, kepada kami hamba-hamba Tuhan, dan kepada orang-orang yang Engkau cintai dan terdekat denganmu. Doakan mereka supaya mereka tetap kuat menghadapi ujian, cobaan yang sedang dialami oleh bangsa negara kita ini. Mari kita akhiri, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bangga dan bersyukur atas kebaikan-Mu. Walaupun kami di rumah masing-masing, sebagian ada di gereja, mengadakan ibadah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melayakkan ibadah kami, itu iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sampai hari ini Engkau izinkan kami dapat memuji Engkau, mendengar firman-Mu. Berkatilah petugas hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, berkati mereka, hiburkan dan kuatkan mereka, tambahkan penghasilan mereka, sejahterakan keluarga mereka, hidup mereka selalu bahagia, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Begitu juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di luar kota yang sedang berlayar, di wilayah daerah Jawa Barat, DKI atau Jabodetabek ini. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan berkatilah kami. Engkau dengarlah doa kami, baik buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat orang tua, adik kakak, keponakan ipar, buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja yang ada. Tuhan, dengarlah doa kami. Begitu juga saat kami berdoa buat pemerintahan kami, buat TNI dan Polri, tokoh-tokoh agama. Begitu juga Tuhan, elemen-elemen bangsa yang benar dapat bekerja sama memajukan bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong dan berkati. Berikan mereka kesejahteraan dalam keluarga, kesehatan, kekuatan dalam mencari nafkah, dan tambahkan penghasilan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah bangsa kami ini. Izinkanlah bangsa kami ini keluar Tuhan dari wabah COVID-19 atau Corona ini. Bangsa kami ini dipulihkan, area, suasana, sukacita dan kesehatan di mana-mana terjadi karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan, berkati ekonomi kami ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Walaupun bangsa negara kami ini terlihat menghadapi ya Tuhan kesulitan ekonomi. Oh Tuhan, kami percaya mujizat itu masih ada. Engkau pasti dapat membawa bangsa kami ini keluar dari segala krisis ekonomi. Berkati Tuhan, berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden, begitu juga wakil dan para menteri, mereka yang terlibat di pemerintahan, baik yang ada di legislatif, yudikatif, eksekutif, Tuhan yang ada di birokrat, TNI dan Polri, aparat pemerintah sampai yang terdekat dengan kami, RT, RW, lurah, camat, Tuhan, pemerintahan di kabupaten dan provinsi. Tuhan Yesus tolong dan berkatilah. Kami percaya Tuhan mampukan mereka untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara. Bersatu kami, benar-benar menyatukan dan sabar, tabah dan menerima keadaan. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa.
berkatilah persembahan persepuluhan jemaat-Mu, korban tatangan ucapan syukur buah sulung mereka. Tuhan, Engkau memberkati, benih yang mereka tabur itu tidak akan mati. Izinkan itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Satu kelak Engkau mengembalikan dengan cara Tuhan sendiri, waktu Tuhan sendiri, tepat pada waktunya. Engkau tidak membiarkan mereka. Berkati Tuhan, bukakan tingkap di langit, curahkan berkat dari sorga. Halau belalaknya memakan habis mata pencari mereka. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang baik. Semua doa ini kami minta alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dan yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita. Semua doa dan harapan kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, biarkan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.